Rafael Struijk bongkar naturalisasi baru bagi timnas Indonesia yang ditargetkan PSSI tahun ini. Sintayong sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Pesona mengkilat Marcelino Ferdinand jadi bintang lapangan saat menghadapi Taiwan. Jadi sorotan pelatih Pep Guardiola. Chemistry sempurna timnas Indonesia U23. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Rafael Struijk bongkar naturalisasi baru timnas Indonesia. Ya, omongan Rafael Struijk terbukti benar soal naturalisasi Jay Itzes dan masih banyak lagi pemain Belanda yang ditargetkan PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu disampaikan bintang muda timnas Indonesia dalam sebuah wawancara bersama media asal Belanda. Dalam wawancara tersebut, Rafael Struijk bercerita tentang bagaimana rasanya menjadi seorang superstar di Indonesia. Namun saat ditanya tentang pelatih Sintayong, pemain klub ADO Den Haag itu tanpa sengaja memberi kisi-kisi kemungkinan ada pemain naturalisasi lain asal Belanda. Ya, saya kebetulan berkomunikasi langsung dengan asisten pelatih beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, ujar Rafael Struijk. Mereka mencari lebih banyak pemain dari apa yang saya dengar. Jadi saya pikir dia akan datang, sambung pemain ADO Den Haag tersebut. Tidak lama setelah bocoran dari Rafael Struijk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kemudian memperkenalkan pemain baru. Melalui unggahan Instagram pribadinya, pria yang juga Menteri BUMN itu memperkenalkan seorang pemain yang dapat bermain sebagai bek ataupun gelandang yang kini bermain untuk klub Serie B Italia Venezia. Ya, selamat datang di Indonesia, Jay Itzes. Saat ini Jay bermain di Liga Italia Venezia. Jay punya komitmen yang sama untuk membangun timnas menjadi lebih baik. Bersama-sama kita ingin membawa Garuda mendunia, kata Erick Thohir. Jay Itzes merupakan pemain kelahiran Mierlo, Belanda pada 2 Juni tahun 2000. Pemain versatile 190 cm tersebut merupakan pemain inti di Venezia yang membawa tim asal Italia itu berada di 4 besar klasemen Serie B. Dengan kemampuan dan pengalaman serta ditambah usia yang baru beranjak 23 tahun, Jay Itzes dapat menjadi prospek cerah jangka panjang untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jay Itzes diharapkan segera rampung sebelum 2024. Dengan begitu Jay Itzes dapat diikut sertakan di ajang Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024. Namun jika menelaah lebih jauh pernyataan Rafael Struijk, ada kemungkinan Jay Itzes bukanlah satu-satunya pemain yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Kemungkinan akan ada pemain lain yang akan mengikuti jejak Jay Itzes. Sejumlah nama muncul seperti Emil Audero, Mesilger, Tom Hayet, dan masih banyak lagi. Sintayong sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Ya, Sintayong memiliki peluang emas untuk mencatatkan sejarah baru dalam karirnya jika mampu mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23. Sebelumnya Sintayong telah sukses membawa timnas Indonesia senior ke turnamen antar negara Asia itu. Prestasi ini akan menjadikan sebagai pelatih yang langka dan istimewa karena berhasil membawa kedua tim tersebut ke turnamen tingkat Asia yang bergengsi. Sebelumnya timnas Indonesia senior telah memastikan tepatnya di babak utama Piala Asia 2023 setelah berada di posisi runner-up grup A. Tentu saja pencapaian ini akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia jika Indonesia U23 berhasil lolos ke Piala Asia U23. Hal ini akan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam perkembangan sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Sebagai pelatih, Sintayong memiliki peran penting dalam membimbing dan memotivasi para pemain muda ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dengan dedikasi dan kerja keras serta dukungan penuh dari semua pihak, timnas Indonesia U23 memiliki peluang nyata untuk menulis sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Pesona Marcelino Ferdinand jadi bintang lapangan saat lawan Taiwan, bikin Pep Guardiola kepincut. Ya, Marcelino Ferdinand layak jadi bintang lapangan saat timnas Indonesia U23 menghadapi Taiwan.
Timnas Indonesia U23 menang 9-0 atas Taiwan. Marcelino mencetak 2 gol plus 1 assist dalam pertandingan ini. Pelatih Timnas Indonesia U23 memasang Marcelino sejak menit awal. Dia dipasang di sektor tengah untuk berduet dengan Ivar Jenner. Tak butuh waktu lama bagi pemain KMSK DNC itu untuk menampilkan pesonanya. Marcelino jadi pembuka keran gol skuad Garuda Muda lewat eksekusi tendangan bebas yang tak mampu dikuasai kiper lawan. Gol itu tercipta saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Selepas momen gol Marcelino, Indonesia U23 semakin gacor dalam membangun serangan. Gempuran bertubi-tubi membuat Indonesia unggul 5-0 di babak pertama. Marcelino juga mencetak assist untuk gol Witan Sulaiman dengan operan 1 sentuhan di dalam kotak penalti. Marcelino kembali jadi motor serangan di babak kedua. Selain berperan sebagai kreator serangan, penempatan yang apik dari Marcelino membuat dirinya kembali mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-58. Di luar gol dan assist, Marcelino adalah sosok yang menghantui pertahanan Taiwan. Pergerakan baik dengan bola mati ataupun tanpa bola menggoyahkan lini belakang lawan. Dengan performa meyakinkan, Marcelino layak jadi pemain terbaik pada pertandingan Timnas Indonesia versus Taiwan. Bukan tanpa alasan pemain 19 tahun itu diganti oleh Jim Kelly Stroyer di menit ke-77. Marcelino butuh waktu istirahat maksimal lantaran perannya akan kembali dibutuhkan saat laga pamungkas grup K antara Indonesia versus Turkmenistan. Karena hal itulah pelatih Pep Guardiola kepincut untuk meminangnya. Chemistry Timnas Indonesia jelang laga melawan Turkmenistan. Ya, 8 dari starter Indonesia U23 saat membantai Taiwan U23 adalah skuad Timnas Indonesia saat melawan Argentina. Tim ini kelasnya bukan level Asia lagi, tapi level Eropa. Kedelapan pemain tersebut adalah Hernando Ari, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Kelas pemain-pemain ini ditambah kematangan Ramadan Sananta, Arkan Fikri, dan Ilham Rio Fahmi membuat Taiwan tak berkutik. 9 gol dilesakan tanpa ampun. Sejatinya 9 gol ini statistik yang kurang impresif. Pasalnya ada 27 tembakan yang berhasil dilepaskan ke gawang Taiwan. Dari 27 kali itu 15 diantaranya tepat sasaran. Jika saja pemain tampil lebih tenang dengan kerjasama lebih solid lagi, belasan gol mungkin tercipta. Tapi kasihan sama Taiwan karena wasit sudah menghentikan pertandingan akibat gol yang terlalu banyak. Dengan kualitas Taiwan yang jauh di bawah Indonesia, belasan gol sangat pantas diciptakan. Kualitas lawan rendah, performa pemain pun belum bisa diuji. Semua pemain terlihat tampil hebat, akurat, kuat, dan juga brilian karena musuh yang tidak bisa melawan. Malahan kerjasama, solidaritas, dan chemistry antar pemain terlihat belum terlalu tinggi. Begitu gol keempat tercipta, individual pemain menonjol. Hasrat atau ego mencetak gol naik tajam. Ini membuat pola serangan tidak klinis. Hal ini pula yang membuat Taiwan bisa sedikit menekan. Bola cepat yang diterapkan membuat pertahanan Indonesia beberapa kali ditekan Taiwan. Beruntung lini depan Taiwan sudah kehilangan imajinasi. Mereka tak punya lagi cara membobol gawang Indonesia, sehingga menyerang dengan sporadis tentu saja sudah dipatahkan. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.